Tes, tes. Ini dipegang. Dipegang. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, saya bisa menginjakkan insya Allah, bahkan semoga kurang dari 10 tahun. Lantai berapa ini? 3 lantai. Dan saya dulu menyanggupi kajian rutin setiap minggu ke-7. Ya. Minggu ke berapa? Minggu ke-5 ya. Setiap minggu ke-5 insyaallah nanti kita wujudkan mulai bulan September ngaji kitab Talbisu Iblis karya Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, barokah ana antum semua, karena ustadz-ustadz seleting saya ini sudah mulai sakit-sakitan. Saya aja yang masih muda, ya kelihatannya maksudnya.
Baik. Kali ini kita akan membedah buku judulnya Buku Putih Ahli Sunnati wal Jamaah. Kitab yang di hadapan antum semua yang punya, yang beli, yang enggak, ya diperhatikan. Ada kurang lebih berapa bab ini? 12 bab. Ya. Dan 12 bab ini saya akan sampaikan pada kesempatan tabligh kali ini insyaallah. Mudah-mudahan selesai sampai jam 12 ya, insyaallah. Baik. Bab yang pertama, wahyu sumber syariat abadi. Ini menegasi bahwa Islam itu agama wahyu. Bukan agama budaya, bukan juga agama sejarah yang sedang banyak digulirkan oleh kaum liberalisme. Apa itu agama sejarah atau agama budaya? Yaitu agama itu berproses. Bisa berganti layar, bisa berganti ajaran, tergantung budaya dan sejarah yang dilaluinya. Makanya mereka itu membagi agama itu agama primitif, agama modern. Nah di Indonesia ini sudah modern, menjelma dengan Islam Nusantara. Itu Islam modern. Makanya bagi mereka tidak ada istilah bid'ah, karena semua agama itu baik. Jadi teori mereka, Islam lahir di Arab itu seperti bayi yang masih belum memiliki aksesoris apapun. Nah, nyampe Indonesia itu sudah dewasa, bahkan sudah banyak dandanannya. Ada gelungnya, ada giwangnya, ada antingnya, ada kalungnya, lengkap. Tuh. Nah, inilah akibat terpengaruh dengan interpretasi agama melalui teori evolusi. Agama itu bisa berevolusi, budaya, sejarah. Nanti tafsir agama yang dipakai adalah tafsir hermeneutik, yaitu selagi manusia itu masih bisa menggagas, mengide sesuatu, maka itu bisa menjadi tafsir agama. Nah itu, ini bahaya. Nah, di bab ini saya menegaskan bahwa Islam itu bukan agama budaya, bukan agama sejarah, tetapi agama wahyu. Yang Allah menegasi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan wahyu itu final Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah. Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitab Allah wa sunnati. Lan tadillu, enggak mungkin sesat. Makanya di dalam surat Toha juga Allah tegaskan, "Famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku ini tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Maka menjauhi hidayah, menolak hidayah
sama aja menjeburkan diri ke dalam kesesatan dan kecelakaan. Dan itu sekarang yang diderita oleh banyak orang. Sudah selesai bab yang pertama. Kan? Itu. Jadi mungkin 10-15 menit kita tutup. Setelah itu selesai. Oke. Yang seru nanti talbis iblis, ya. Enggak tahu antum siap enggak ngaji talbis iblis, karena kita bisa aja iblis itu sendiri. Gitu ya. Kita Masya Allah ya, kitab mulia yang belum pernah ada tandingannya. Belum saya temukan seorang ulama menulis kitab membedah talbis iblis sedetail Ibnul Jauzi, insya Allah. Tunggu hari yang belum jelas kapannya. Baik. Ikhwas sekalian, bobot kewahyuan sunnah tidak ada bedanya dengan Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sumber kebenaran Islam itu nomor 1 Al-Quran, nomor 2 sunnah, itu numerik untuk pengurutan saja, bukan untuk menetapkan derajat. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, ala inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ahu. Sungguh aku telah diberikan oleh Allah Al-Quran dan sepadan. Nggak ada 1, nggak ada 2. Jadi kalau ada 1, 2 itu hanya urutan numerik untuk menomer, supaya memudahkan kita untuk belajar, menghitung. Tapi sebetulnya dari sisi derajat pendalilan, dari sisi derajat sumber kebenaran sama-sama. Wa ala inni utitul Qur'an wa mislahu, sama, wa mislah. Bahkan kita bisa katakan di dalam bab di halaman 15, Al-Quran tidak mungkin diamalkan tanpa sunnah. Makanya dari situ Imam Asy-Syatibi menegaskan Al-Quran lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah kepada Al-Quran. Artinya untuk mengamalkan Al-Quran tanpa sunnah nggak mungkin, sehingga bisa kita tegaskan Al-Quran tanpa sunnah, syariat pasti punah. Sekarang saya tanya sama antum, jumlah rakaat di dalam Al-Quran, rakaat sholat ada nggak? Nggak ada. Tata cara, adab-adab sahur, buka, nggak ada. Antum menikah pakai sigat qabiltu nikahaha. Dari mana? Sunnah. Sholat Jum'ah itu berapa rakaat? Ada nggak di Quran? Nggak ada. Makanya kalau orang itu hanya mengandalkan Al-Quran, sholat itu bisa saja cuma rukuk, karena Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, farka'u ma'ar raki'in. Udah. Sholat rukuk tok. Assalamualaikum. Selesai. Karena perintahnya rukuklah bersama orang-orang itu. Ada yang melesati ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rokokan. Nauzubillah, itu sama dengan sallu kama ra'aitu muni usolli, itu sama. Nauzubillah. Jadi orang awam ngeyelnya itu kadang-kadang kebangetan, Pak. Iya, kebangetan. Ya. Dengan demikian
Wahyu sumber syariat abadi. Oke. Yang kedua, kiprah salafus soleh di dalam merawat sunnah. Kita tekankan sunnah di sini karena kita ingin membahas ahli sunnah. Yang kalau di Indonesia ahli sunnah itu tercemar dengan berbagai macam talbis. Bahkan orang yang sangat berlawanan dengan ajaran ahli sunnah mengklaim paling sunnah. Ahli sunnah. Oleh karena itu orang yang seperti ini kita tegaskan, kullun yadda'i waslan bil laila wal laila lam tuqirru bidzaka. Setiap orang mengklaim punya hubungan dengan Laila, sementara Laila hanya punya hubungan dengan yang satu, yaitu fulan. Artinya ahli sunnah itu nggak mungkin sekian belas ajaran, sekian belas warna. Sumbernya satu kok. Bahkan semua ajaran yang bersumber dari budaya tradisi diklaimkan, dinisbatkan kepada sunnah. Ahli sunnah. Makanya kalau ada orang yang menanyakan syubhat begini, Pak, apa dakwah ahli sunnah? Ad-da'watus salafiyah itu anti budaya? Saya tegaskan tidak. Tetapi dakwah salafiyah hadir meluruskan budaya dan tradisi. Kenapa, Pak? Karena kalau sekarang semua daerah, semua negara, semua suku menisbatkan tradisi dan budaya ini kepada Islam, subhanallah Pak, berapa banyak ajaran Islam ini meledak itu sampean. Orang Lampung punya budaya tradisi sendiri, orang Sulawesi punya, orang Kalimantan punya, apalagi Jawa, Masya Allah. Ditempelin semua ke Islam. Yang kalah akhirnya apa? Ajaran aslinya. Gitu loh. Ajaran yang asli aja itu nggak semua orang bisa mengamalkan. Ditambah lagi budaya. Ditambah lagi tradisi. Muntah sampean. Muntah. Sekarang kok pernikahan aja itu Masya Allah budaya tradisi berapa banyak itu. Kematian belum lagi Masya Allah. Dan yang nomor dua, tidak semua budaya itu baik. Ya tidak? Saya kasih contoh. Tidak semua budaya itu baik. Budaya nyambung ayam. Gitu? Budaya nyambung ayam, ngadu ayam. Boleh tidak? Kok nggak jawab? Antum nyambung antum. Budaya ngadu ustadz. Ada yang diadu-adu di YouTube. Tapi anehnya antum nonton. Itu lucu. Subhanallah Pak, ada budaya di suatu daerah itu sebelum nikah harus sanggup nyolong jodohnya. Itu dah. Kalau belum sukses, oh nggak bakal. Kan gitu. Ini budaya-budaya tidak kita serta-merta anti, tapi kita luruskan yang cocok dengan Islam. Contoh budaya gotong royong, cocok dengan Islam. Contoh budaya menghormati tamu. Contoh sekarang ini budaya sumbangan. Tapi kondangan sudah berubah menjadi sumbangan, jadi utangan. Gimana? Di sini sama. Bahkan hidup di kampung itu enak. Yang nggak enak cuma satu, kondangan. Gitu. Hidup di kota enak juga. Yang nggak enak cuma satu, apa? Macet. Gitu. Plus minus. Makanya anak kasih antum masukan kalau mau niru ya. Kalau antum mengadakan hajatan,
walimah untuk saudara antum, untuk anak antum, atau barangkali antum sendiri. Jangan buka sumbangan. Tulis yang gede, tidak menerima bentuk sumbangan, tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun kecuali uang. Oh, podo itu. Ada parah itu, ada. Itu lebih parah itu. Karena nggak mau gelas, nggak mau perabot serah belah, karena apa? Nanti ngerepotin. Udah, minum dulu Pak ini. Bismillah. Antum close. Karena gini Pak, kelemahannya satu. Al-adatu muhakamatun. Adat itu sudah menjadi hukum. Dan adat yang ada, itu ditagih. Satu. Kedua, antum belum tentu tinggal di situ terus kan? Antum bisa mengembalikan semua orang-orang yang sekarang ini nyumbang ke antum, belum tentu. Kemudian yang ketiga, mati antum. Mati punya tanggungan apa? Sumbangan, walimah. Kemudian yang keempat, antum kaya kok minta sumbangan, gimana sih? Pak, orang kaya minta sumbangan boleh enggak? Enggak boleh. Nah, harusnya orang kaya itu malah ngasih. Nah, antum senangnya jadi orang miskin apa kaya? Bagian ciri orang-orang muttaqin, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Ngasih. Nggak tahu kalau antum mentalnya mental miskin. Nggak tahu. Makanya orang yang ngadain walimah buka sumbangan itu mentalnya mental. Antum yang ngomong loh ya. Antum, bukan saya ya. Mental. Lanjutin. Kenapa nggak berani loh? Mental apa? Udah. Kata orang Lampung, nanti Anda sampaikan di Jakarta. Kata orang Lampung. Oke. Ikhwas sekalian, siapa sebetulnya salafus saleh? Ya. Yang akhirnya kita semuanya bangga menisbatkan kepada mereka. Orang-orang yang mengikutinya akhirnya menisbatkan diri dengan gelar salafi. Mereka yang dikatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam, kitab ini ditulis 51 hari sebelum beliau meninggal dunia. Makanya di antara sekian orang yang mengatakan Abu Hamid Al-Ghazali taubat kepada ahli sunnati wal jamaah dengan kitab ini. Dan kalau antum baca, Masya Allah ya, kembali ke sunnah. Bahkan dia mengatakan madhab yang tidak ada khilaf di antara umat ini adalah madhabus salafis salih wahum as-sahabah wa tabi'un. Itu. Maka mereka itulah yang dimaksudkan salafus salih. Kiprah mereka di dalam merawat sunnah, antum lihat bagaimana sahabat dari mulai yang senior ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Al-muksiruna fil riwayah, yang paling banyak, terbanyak meriwayatkan riwayat, ada Abu Hurairah, ada Abdullah ibn Umar, ada Aisyah, ada Abdullah ibn Amr bin As, dan juga sahabat-sahabat lain seperti Abu Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah. Semua mereka ini orang-orang yang patut kita apresiasi. Kenapa? Merawat, menjaga sunnah Rasulullah SAW kepada kita. Kenapa? Dari mulai kemudian tabi'in,
Di sana Masya Allah ada Anas ibnu Malik, ada Malik ibnu Anas, ada Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan As-Sawri, ada Al-Auza'i, ada Muhammad ibnu Sirin, ada ribuan tabi'in. Bahkan Abdullah ibnu Mubarak ketika saat didatangi seorang ahli bid'ah yang sudah taubat, wahai Abdullah ibnu Mubarak, ketika dulu saya masih menjadi ahli bid'ah, saya membuat lebih daripada 15.000 hadis palsu. Apa kata beliau? Ta'ishu lahal jahabida, akan dihadapi pendekar-pendekar ahli hadis. Makanya Pak, hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah itu terpilih dengan baik. Makanya tidak ada istilah, tidak ada celotehan yang mengatakan jangan-jangan ada hadis Rasulullah yang belum tersampaikan kepada kita. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena hadis Rasulullah SAW tersimpan dengan baik di dada para sahabat, para tabi'in. Kenapa mereka itu antusias menghafal, membukukan, menyebarkan? Karena Rasulullah SAW mengatakan, Naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba muballaghin aw'a min sami'in. Masya Allah. Semoga Allah menjadikan wajah seorang itu berseri-seri yang telah mendengarkan satu makalah dariku, kemudian dia hafalkan dan dia tunaikan persis seperti dia hafalkan. Dan berapa banyak orang yang tersampaikan kepadanya satu hadis lebih faham daripada yang menyampaikan. Apalagi Rasulullah mendorong kepada mereka juga, balighu anni walau ayah. Rasulullah juga mengatakan, falyuballighu syahidul ghaib. Hendaknya yang hadir menyampaikan yang tidak hadir. Apalagi di sana ada satu teks ancaman. Man katama ilman. Aljamallahu ta'ala bilijamin minan nar. Allah akan kendalikan dari neraka. Hadis-hadis macam seperti ini yang membuat mereka itu antusias. Menyampaikan sunnah kekasihnya. Membela sunnah kekasihnya. Akhirnya sampai kepada kita terawat dengan baik. Dengan demikian, sudah tidak ada kata-kata jangan-jangan ada hadis Rasulullah yang punah. Apalagi pada zaman Umar bin Abdul Aziz, Pak. Masya Allah. Umar bin Abdul Aziz itu menghimpun memimpin atau menjadi khalifah itu cuma 2,5 tahun. Persis lamanya seperti Abu Bakar. Tapi Masya Allah, peran untuk memperbaiki Islam, bahkan dikatakan mujaddid yang pertama, karena pas 100. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah, Allah akan mengutus pada setiap 100 penghujung 100 tahun, man yujaddidu lahadina. Dan itu persis Umar bin Abdul Aziz. Menata dunia, urusan agama, Masya Allah. Jangankan di sekitar Jazirah Arabia, beliau sampai mengirimkan surat ke Raja Sriwijaya. Masya Allah. Atas permintaan Raja Sriwijaya yang kedua, siapa namanya? Aduh, malu jadi orang Sumatera. Aduh. Jas merah, jangan lupa sejarah. Yaitu Indra Warman yang menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Dan surat itu terekam di dalam 2 kitab sastrawan. Yang pertama adalah kitab Al-Hayawan karya Jahid, yang keduanya Al-Iqdul Farid karya Ibnu Abdurraf Al-Andalusi. Di situ setelah muqaddimah surat
dari Raja India. Memiliki kandang yang memuat 1000 gajah. Masya Allah, berarti gajah kendaraannya itu. Karena memang Sumatera itu tempat kudangnya gajah. Anak permaisuri 1000 permaisuri yang punya raja punya 1000 permaisuri. Kerajaannya terbuat dari emas dan perak, istananya diapit oleh 2 sungai. Sungai mana? Aduh. Batanghari sama Musi. Kira-kira disitulah. Makanya kalau kita lihat peta, kurang lebih tempat istana kerajaan Sriwijaya itu masuk ke daerah Jambi. Bukan Palembang. Bukan klaimnya aja, klaim Palembang. Wahai Tuan Raja Arab yang tidak menyekutukan Allah, Masya Allah. Dia mengatakan, la yusyriku billahi syai'a, hendaknya engkau kirim seorang yang mengajarkan kami Islam, Masya Allah. Dan akhirnya masuk Islam beliau. Satu-satunya Raja Sriwijaya yang masuk Islam, yang Muslim, dia. Coba antum buka di Wikipedia aja disebutin kok antum. Itu kayaknya kalau punya HP itu jangan chatting aja, nggak karu-karuan gitu loh. Kadang-kadang alasannya banyak. Saya itu pengen masuk surga melalui janda, Pak. Mas. Potongamu nggak kena. Makanya ini aja saya closing. Siapa yang gajinya itu masih sekitaran 10 juta, mau poligami lagi, itu nggak tahu diri. Tapi yang gajinya sudah 50 juta, itu dirinya nggak tahu. Paham nggak itu? Nggak paham karena terlalu tinggi. Oke, kembali lagi. Nah, dari awal Rasulullah SAW memotivasi para sahabat untuk menghafal. Dengan pertama kali, la taktubu anni ghairal Qur'an. Jangan kau tulis dariku selain Al-Quran. Kenapa? Untuk supaya menjaga kemurnian teks Al-Quran. Karena belum sempurna, khawatir tercampur penulisan yang belum begitu canggih, belum banyak kertas, masih berupa kulit dan yang lainnya, bisa saja mereka menulis mencampur antara teks sunnah dengan hadis. Makanya setelah sempurna penulisan Al-Quran, Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, apakah aku menulis darimu? Naam. Baik dalam keadaan marah atau tidak? Naam, uktub wa ma kharaja min fi illal haq. Tulislah dariku, tidaklah keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Ini menunjukkan apa? Wahyu. Tuh. Marahnya Rasulullah itu wahyu. Seperti ketika menegur Aisyah saat mengatakan atau mengatai Sofia. Rasulullah mengatakan, laqad qulti kalimatan law musijat fil bahri lama zajadu. Marah, tapi marah untuk kebaikan, marah untuk kebenaran. Tuh. Kemudian setelah itu ada era tabi'in dan keluarlah pendekar-pendekar ahli hadis, dan ketuanya ketika itu Abu Bakar Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri. Karena dia termasuk Amirul Mukminin, kepakarannya tidak diragukan. Bahkan kata para ulama, ada ulama ahli hadis yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin 4. Dan siapa mereka Amirul Mukminin itu? Yaitu orang yang menghafal hampir semua hadis dan tidak terlewat kecuali puluhan. Masya Allah. Beda dengan antum, kelewat semua. Nggak hafal kecuali puluhan. Betul. Memang kita, ya Allah, banyak tulisan, banyak ini, malah banyak nggak karu-karuan. Coba Abu Zur'ah itu mengatakan loh Pak, saya menghafal 200.000 hadis seperti orang menghafal surat Al-Ikhlas.
Coba. Lah kita menghafal surat Ikhlas saja kayak ngapalin 200.000 hadis. Ya Allah. Apalagi kuliah wal kafirun. Enggak selesai-selesai. Itu. Muter aja. Mas. Itu. Akhirnya mana itu? Ya Allah itu. Makanya makin banyak tulisan, makin banyak pena itu makin bodoh gitu. Makanya tanda-tanda kiamat itu kan merajalelanya kebodohan, diangkatnya ilmu, merajalelanya pena. Coba. Banyak pena harusnya pinter, ini malah goblok. Udah biar kaget tentu, ya. Kenapa? Karena males. Apalagi menuntut ilmu. Coba bayangkan Pak, kisah kesatria dan kisah kepahlawanan mereka dalam menuntut ilmu, dalam suka duka perihnya perantauan gak ada taranya. Coba sekarang di antara kita suruh jalan 5 kilo aja, ogah. Bayangkan Ibnu Mikhlad Al-Andalusi jalan dari Andalusia sampai Baghdad, ingin menemui gurunya yaitu Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Coba jaraknya Andalusia ke Baghdad berapa kilo? Coba lihat Google. 3.000 lebih. 3.000 lebih kilo jalan kaki. Masya Allah. Dan itu juga Masya Allah Pak, pedihnya setelah nyampe Baghdad, Imam Ahmad dicekal. Jangankan ngaji, ketemu orang aja nggak boleh. Tuh. Siapa aja yang kelihatan ketemu beliau bisa di penjara. Ya, bahkan bisa bernasib seperti nasibnya Imam Ahmad. Akhirnya dia itu curi-curi waktu, nemui Imam Ahmad dan mengatakan, Wahai Imam Ahmad, ana dari Andalusia. Waduh, Masya Allah. Itu pun jalan kaki, wahai Abu Abdullah. Subhanallah, kaget lagi dia. Orang macam seperti kamu ini nggak bisa disia-siakan. Tapi sayang, saya nggak bisa. Jangankan ngaji di masjid, ngasih ilmu aja kepada orang per orang nggak boleh. Dicekal. Akhirnya dia usul, wahai imam, boleh enggak saya supaya tidak kehilangan manfaat darimu selagi engkau masih hidup? Boleh enggak saya berpura-pura datang ke rumahmu jadi pengemis? Nanti kalau saya mengatakan sedekah, bacakan satu hadis. Wala Rasulullah, sedekah. Oh, tampilannya pengemis. Coba kalau antum udah datang jauh-jauh jalan kaki dari mana umpamanya? Dari mana? Mana? Di sini? Ya paling jauh mana nih? Mana? Mana? Jepara. Jepara jalan kaki. Nyampe di sini ustadznya nggak ada. Coba. Antum ngomel-ngomel dasar lo kampret. Itu coba. Marah lo. Panitianya mikir nggak lo? Itu masa udah datang dari Congo? Aduh ya Allah, dia enggak. Itu dilakukan beberapa tahun sampai Imam Ahmad terbebaskan dari fitnah. Dan ketika itu di majelis cerita, ini orangnya, Masya Allah. Dan itu bukan hanya 1-2. Hampir dijalani oleh semua ulama ahli hadis. Perhatikan Syu'bah. Syu'bah Ibnul Hajjaj, seorang ulama ahli hadis dan pakar, bahkan tidak ada yang menandinginya. Dia itu hadirin sekalian rumahnya habis dijual dari mulai tiangnya, atapnya untuk mencari ilmu. Sampai akhirnya dia itu punya 2 pakaian. Satu pakaian ketika dijemur, satunya dipakai. Itu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan betul, "Man lam yaduk murra ta'allumi sa'atan tajarra dhullal jahli tula hayatihi." Barang siapa yang tidak pernah mencicipi pahitnya mencari ilmu sesaat, dia akan merasakan hinanya kebodohan seumur hidup. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Tagharrab
anil awtani fi talabil ula fasafir fafil asfari khamsu fawaida. Ya, merantaulah, pergi keluar dari kampung, tapi untuk cari ilmu. Kalau cuman jauh-jauh sampai Saudi cuman cari duit, ya di sini aja ngapain sih? Cari ilmu. Karena di dalam safar itu ada 5 faedah. Yang pertama, tafriju hammin, hilangnya kegundahan. Kenapa? Kalau antum cuman di kampung, itu kuper. Tahu nggak kuper? Pendek akal, berarti PA. Itu PA itu adiknya kuper. Sempit nalar. Dan bahkan fanatisnya nggak karu-karuan. Dan suka petentang-petenteng. Coba merantau lo ke Jakarta. Baru ditantang preman perampatan aja udah nyungsep. Loh itu. Tafriju hammin. Waqtisabu ma'isyatin, dapat ma'isyah. Wasuhbatu majidin. Berteman dengan orang-orang yang majid. Yaitu orang yang mulia. Wa ilmun wa adabun. Ilmu dan adab. Masya Allah. Alhamdulillah. Kayaknya disitulah yang membuat Imam Al-Bukhari merantau dari Khurasan sampai ke Baghdad, sampai Kufah, Basra, sampai Mekah, sampai mana-mana. Ketemu Imam Ahmad, berguru dengan Imam Ahmad, ketemu fulan-fulan. Makanya gurunya Imam Al-Bukhari itu Masya Allah. Itu kan apa? Berkat perantauan. Tuh. Ini bab yang ketiga sekarang. Ini kita lalui dulu, per bab dulu. Habis setelah itu masuk per babnya nanti. Insya Allah setelah jam 11. Bab yang ketiga, metode penelitian sanad dan matan. Nah, apa itu sanad? Sanad adalah silsilah perawi hadis atau rijal yang menghantarkan kita kepada matan. Matan ialah teks daripada hadis Rasulullah. Dan sanad itu bisa ada yang dhaif, matan juga ada yang dhaif. Sehingga ada matan yang mu'dhal, ada matan yang maqlub, ada matan yang mungkar, ada matan yang syadz. Makanya ada hadis syadz. Kenapa? Hadis yang matannya itu bertentangan dengan matan yang lebih sahih. Ada yang mungkar, yang dhaif bertentangan dengan yang sahih. Ada yang maklub terbalik. Contoh, ketika sujud hendaknya mendahulukan tangan sebelum kaki. Yang sahih, kaki, lutut sebelum tangan. Mas, tangan atau lutut duluannya? Sekarang saya tanya sama antum, kalau ada benda yang jatuh dari atas ke bawah, yang paling pertama nempel bumi adalah yang paling dekat dengan bumi apa yang lebih jauh? Enggak mudeng. Mas, sekarang gini anak, kalau antum menjatuhkan sujud, batuk dulu atau gimana? Kalau ini, lu apa? Apa ini? Kening dulu, coba antum sujud kening dulu. Itu bisa pengep antum. Ya yang dari rendah. Ya, kan kaki, lutut, tangan, baru kening. Itu sudah iramatik ya. Runut itu loh. Makanya dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin bahwa teks yang mengatakan fal yuqaddimul yadaini qabla ar-rukbatain, hendaknya mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut, adalah matanya maklub terbalik. Oke, ya. Masya Allah sampai seperti itu. Nah sanad juga gitu. Sanad karena rijalnya ada yang ahli bid'ah, ada yang fasik, ada yang pembohong. Ini
sanad-sanad atau rijal-rijal yang sangat-sangat tidak bisa diterima. Yaitu pertama, kadzib, pendusta. Bahkan ini paling berat. Kalau ahli bid'ah, Pak, maksudnya mereka-mereka yang tertuduh dengan kebid'ahan, masih ada yang diterima riwayatnya. Contoh, Qatadah. Bahkan ada 88 perawi di dalam Sahih Bukhari Muslim, mereka tertuduh dengan kebid'ahan. Antum nanti ngikutin terus di kajian saya Sahih Bukhari setiap Jum'ah itu. Itu nanti ketahuan. Tapi kalau pendusta nggak ada ceritanya satupun perawi yang diterima. Bahkan Imam Ahmad ketika ditanya, mungkin nggak riwayatnya pendusta itu diterima kalau sudah tobat? Tetap tidak bisa diterima. Kenapa? Ibarat perawan kalau sudah berzina, tobatnya tidak bisa mengembalikan keperawanannya. Kata Imam Ahmad. Karena Bapak? Karena ujung-ujungnya riwayat itu kejujuran. Dan musuh utama adalah kedustaan. Maka Syekh Albani mengatakan, kenapa sebetulnya kita itu menolak riwayatnya orang kafir, ahli bid'ah, dan juga orang fasik, karena mereka-mereka ini potensi untuk mendustakan riwayat yang dia bawakan. Ujungnya di situ. Dan ketika kita itu sudah mendapatkan satu perawi yang jujur, selesai. Makanya kenapa penelitian ulama ahli hadis kepada matan lebih ringan daripada penelitian kepada sanad. Contoh begini, soal masuk akal nggak masuk akal itu relatif. Gini, antum mendengarkan berita, Masya Allah, kabar dari seseorang. Tadi ada kecelakaan mobil, tabrakan beruntut, sampai mobil itu tumpuk 5. Wah, mustahil ya. Gimana? Ternyata yang ngasih kabar antum Syekh Abdul Razak. Iya. Antum ngomong bohong? Ini selesai. Yang membawa berita Syekh Abdul Muhsin, yang membawa berita Syekh Fauzan, nggak mungkin dia bohong. Meskipun secara nalar sekarang anak dengar, nggak masuk akal loh kan gitu. Makanya ketika kita mendapatkan satu sanad itu sahih, maka kita harus terima secara totalitas. Soal masuk akal tidak, contoh. Banyak orang-orang orientalis yang meledek ya. Bahkan orang-orang aklaniun yang juga dari kalangan kaum muslimin merendahkan, meledek hadis di mana kalau ada lalat jebur ke minuman disuruh jelupkan. Ternyata setelah diteliti oleh para ahli medis dan juga yang lainnya, ternyata sayap satunya memang mengandung racun, yang lainnya mengandung penetralnya. Begitu juga sekarang siwak. Dan juga kenapa orang yang dijilat, bejana yang dijilat anjing itu dibasuh, yang pertama dicampuri tanah. Dan itu ternyata tidak bisa diganti dengan deterjen apapun, daya bersihnya itu, Masya Allah. Dan masih banyak nas-nas yang mengandung rahasia, tidak bisa terbongkar kecuali dengan berjalannya waktu. Contoh aja, kenapa Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam yabla illa ajbudanam. Setiap anak Adam kalau sudah mati, hancur semua tubuhnya kecuali tulang ekor. Maksudnya di sini ternyata apa? Saraf tulang ekor. Dan ada penelitian arkeologi membongkar mayit yang meninggal 300 tahun lalu, ternyata sarafnya itu ditemukan persis seperti masih hidup. Enggak ada perubahan, enggak ada kehancuran sama sekali. Shadaqa Rasulullah SAW. Itu kan sanad. Tuh ya. Makanya metode penelitian kematangan ilmu riwayat dan diroyah. Kalau riwayat kaitannya dengan sanad, kalau diroyah kaitannya dengan matan ya. Mengenal kaidah dasar ilmu hadis gini Pak, secara dasar seorang ulama ahli hadis
bisa diterima hadisnya dengan syarat satu, sanadnya muttasil. Contoh sekarang ini Imam Al-Bukhari ketemu dengan Yunus At-Tinisi, gurunya. Kemudian ketemu lagi dengan Syu'bah, ketemu lagi dengan Abu Qilabah, ketemu dengan terus. Itu namanya silsilah sanad. Ya. Terus yang keduanya adalah adil. Apa itu yang dimaksudkan adil? Istiqamatud dini wal muru'ah. Lurus agama dan muru'ahnya. Kemudian yang ketiga takwa. Terus yang keempatnya adalah Islam. Makanya orang yang cacat Islamnya dari mulai ahli bid'ah, fasik, dan juga mungkin dia murtad, maka tidak diterima riwayatnya. Tapi gini, kalau ada orang yang mendapatkan riwayat ketika kafir, kemudian setelah itu masuk Islam, boleh nggak diterima riwayatnya? Boleh. At-Tamim Ad-Dari ketika melihat jasasa, kemudian ditunjukkan makhluk yang ternyata itu Dajjal, itu mendapatinya ketika apa? Masih kafir. Kemudian setelah masuk Islam disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah menerimanya. Begitu juga balik mukallaf. Nah, soal masalah ahli bid'ah gini. Para ulama memberikan satu kaidah. Selagi orang atau ulama yang tertuduh dengan kebid'ahan itu tidak mengajak kepada kebid'ahan, maka riwayatnya diterima. Makanya tadi seperti Qatadah, yang Amirul Mukminin tadi ada 4. Yang pertama adalah Abu Bakar Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri. Kemudian yang keduanya adalah Qatadah. Kemudian yang ketiganya adalah A'mash. Keempatnya adalah Abu Ishaq Al-Fazari. Itu ya. Oke. Terus syarat yang berikutnya adalah ad-dhab, yaitu apa? Akurat hafalannya. Coba bayangkan tadi seperti Imam Al-Bukhari hafal 500.000 hadis. Dari 500.000 itu 200.000 dia hafal. Imam Ahmad lebih hebat lagi, 1 juta sanad hadis. Dan itu dia ceritakan semua melalui hafalan kepada anaknya sehingga membuahkan musnad. Ya, makanya Pak, Masya Allah, kalau kita melihat seperti ini, ulama-ulama dulu itu ibaratnya makanan itu dari mulai menyemai, nanam, panen, giling, padi, sampai masak, tinggal kita itu mangap tok. Loh, mangap aja juga gak masuk loh. Kenapa ini ya Allah? Rendah memang kemauan kita. Tapi kalau urusan dunia semangat semua. Itu. Dan kita sekarang memang sudah dibentuk dunia. Coba Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kerja. Sabtu habis-habisan untuk euforia, pelampiasan. Terus kemudian Ahad kondangan. Habis itu capek. Ngaji pun Pak. Ngaji pagi repot kondangan, sore tinggal tenaga sisa. Masuk aja alhamdulillah, enggak masuk ya alhamdulillah. Karena ngaji seperti ini alhamdulillah sama-sama dapat pahala. Jadi ceritanya gini. Pernah malaikat lapor kepada Allah dan dia tanya, sedang apa hambaku? Sedang memujimu ya Rabb. Allah mengatakan, ketahuilah wahai malaikat, semua saya ampuni dosa-dosanya. Ya Rabb, di antara mereka itu ada yang iseng. Allah menjawab, humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu tidak akan celaka berkat yang serius. Sekian banyak ini, iseng aja semua. Yang serius satu, udah beres. Itu ya, alhamdulillah. Silakan antum tidur, ngantuk ya. Itu. Ya, yang penting ada satu aja ini, alhamdulillah. Insyaallah. Oke. Terus ketiga, nah ini keempat, kaidah memahami sunnah. Ikhwas sekalian, kesalahan di dalam memahami sunnah
membuat kesalahan di dalam praktek Islam, bahkan bisa menimbulkan kebid'ahan. Tidak sedikit contoh, banyak orang yang menghalalkan berbagai macam acara-acara tradisi budaya dengan klaim itu kan masalah duniawi. Sementara Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tuh kan? Akhirnya salah paham. Padahal Rasulullah awalnya simpel. Ketika datang ke Madinah, Rasulullah itu kan orang Mekah yang biasa dagangan kan. Pedagang nggak ngerti tata cara cocok kurma. Makanya Rasulullah mengatakan untuk urusan timbangan ahlinya orang Mekah, urusan takar menakar ahlinya orang Madinah. Karena takar menakar pertanian, timbang menimbang perdagangan. Makanya Allah tegaskan wailul lil mutaffifina alladzina idza talu dulu ala nasi, karena itu yang pada umumnya. Awazanuhum, baru setelah itu timbangan. Nah, ketika datang ke Madinah, Rasulullah melihat beberapa orang naik turun pohon kurma ratusan loh Pak. Wah kasihan banget ngawinin ya. Belum ada budaya keren gitu, sekarang kan ada ya. Dulu naik satu persatu coba. Kalau 200 batang kurma coba. Ya Mas. Subhanallah. Kasihan, udahlah. Biarin aja, nanti kalau sudah buah Allah kasih buah-buah. Akhirnya dibiarin. Walhasil tahun itu kurmanya banyak yang gak jadi. Datanglah beberapa petani kurma kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini istihad atau wahyu? Kalau wahyu kita lanjutkan, pasti Allah menggantinya. Seperti Allah mengganti kaumnya Nabi Musa yang tersesat di mana? Padang pasir. Dikasih manna wa salwa. Udah. Tapi kalau ijtihad, ya Rasulullah, kami lebih tahu tentang cara untuk bercocok tanam kurma. Akhirnya Rasulullah mengatakan apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Masalah pemahaman. Contoh lagi. Ada orang menolak poligami gara-gara poligami lagi. Enggak, selain itu aja deh. Jadi enggak enak. Ada sing lainnya. Apa enaknya? Nah, itu nanti terakhir ya. Baik. Jadi ada orang yang mendengarkan hadis dari Rasulullah SAW, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu ya'tihi ma yushghiluhum. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, karena telah datang sesuatu yang menyibukkan, yaitu wafatnya Ja'far. Dipahami orang untuk apa? Selamatan. Bagian itu. Dan yang lain, pemahaman-pemahaman inilah karena apa? Karena kerdilnya dia di dalam memaknai satu ayat Al-Quran dan Sunnah. Lemahnya dia di dalam bahasa Arab. Coba bayangkan Pak, saya pernah mendengarkan kuliah subuh Ramadan Kultum dengan semangat berapi-api menjelaskan, ya ma'asyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Dia menjelaskan tentang sains dan teknologi. Maka kita tidak akan bisa menaklukkan isi langit dan bumi, mengeluarkan berbagai macam sains dan teknologi yang ada, kecuali dengan sultan. Menaklukkan alam ini dengan apa? Sultan, yaitu sains dan teknologi. Jadi sultan disingkat, singkatan sains dan teknologi, sultan. Nah, ini kan namanya otak-atik gaduk. Cok gali cok, digali-gali cocok. Makanya kalau Ramadan itu paling senep Pak ngelihat kultum itu. Coba zuhur kultum, ba'da asar kultum, ba'da isya kultum, ba'da subuh kultum. Udah gitu kagak ada waktu takarannya. Akhirnya apa? Kultum, kul terserah antum. Ngalor ngedul gak garu-garuan. Kadang-kadang maaf,
kultumnya lebih panjang daripada tarawehnya. Taraweh 7 menit. Itu Masya Allah, cundal-cundil, cendat-cendit, gebek-gebek, mencolok. Masya Allah, ajib ini manusia. Ini sholat apa? Jadi, olahraga keliru 4 itu apa namanya, Pak? Ya, untuk olahraga kok di masjid. Udah sekalian aja pakai treadmill atau pakai itu. Assalamualaikum sekarang. Dan bahkan dimanapun sekarang ini, orang lebih senang yang cepat, Pak. Bahkan saya pernah menjadi imam, hanya membaca lam yakunil aja, itu jamaah itu kayak sudah kelamaan. Buktinya sujud itu dului kita. Kita belum turun, tukur. Udah gitu kadang-kadang disindir pakai batu, pakai aminnya dikencengi. Aduh, Masya Allah. Akhirnya Pak, mereka yang cepat itu disukai sama jamaah. Ada yang membaca wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Anak kira mau dipanjangin, ternyata cuma itu tok. Habis itu Allahu Akbar. Pernah ikut sholat. Waduh, udah ancang-ancang. Waduh, baca surat panjang ini. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Allahu Akbar. Yang lebih parah lagi cuma alif lam mim. Allahu Akbar. Coba, alif lam mim kan satu ayat, memang benar. Tapi keterlaluan, Pak. Paling panjang kaf ha ya ain shad. Allahu Akbar. Ya Allah, ini mempermainkan agama betul. Dan itu kejadian. Itu. Makanya pemahaman al-fahma wa ma udliya ilaik. Cukup. Saya kira sudah jam persis seperti kemarin. Juga segini. Jam berapa? 9. Kaidah memahami sunnah. Ini coba dilihat halaman berapa di situ? Kita runut satu-satu. Coba. Dan betul Pak, banyak di antara kaum muslimin melakukan penyimpangan itu awal muasalnya adalah salah faham. Contoh, tidak sedikit ustadz menghalalkan musik, bahkan menghalalkan riba kalau sedikit, karena salah paham. Main lucu katanya di Al-Quran itu ada surat musik loh. Iya nih. Itu namanya keblinger. Ya. Mana ada yang dimana Rasulullah dengan tegas mengatakan, ada lagi yang menghalalkan pacaran, boleh pacaran asalkan menjaga etika, ghaddul basar, gimana pacaran ghaddul basar nunduk tapi ujung-ujungnya ngelirik berdoa. Ini pacaran yang islami, gimana? Pokoknya sekarang ini diakal-akali semua. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu terwujudkan, Pak. Sayakunu fi ummati akhwamun yastahilluna al-hirra wal-harir wal-khamra wal-ma'azib. Akan muncul dari umatku ini sekelompok kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamr, musik, menghalalkan yang awalnya itu haram. Dan contoh, mereka bersolawat dengan solawat bid'ah. Dikiranya kita melarang mereka solawat. Enggak. Dia memakai dalil man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashra. Dia coba. Tahlilan juga pakai afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Dipakai dengan salah-salah.
Sehingga muncul suatu kesimpulan, kalimatul haq yuradu bihal batil. Kalimat-kalimat yang hak diinginkan mereka sebuah kebatilan. Dan itu hampir merata di mana-mana. Ya, ini ana curhat sedikit tentang ini Pak, pendidikan. Ini adalah perjuangan buat kita semua. Ya. Sekarang ini materi agama itu sudah tidak masuk di SKS kalau di kuliah. Kalau di TK, SD, SMP, SMA sudah tidak masuk pada penilaian rapot. Dan agama nanti masuknya budi pekerti. Jadi budi pekerti, kerajinan, terus akhlak itu aja. Nanti nilainya sangat baik, baik, tidak baik, itu aja. Dan itu diajarkan di luar kelas. Tetapi antum jangan sedih. Ini meskipun pahit tapi ternyata faedahnya besar. Saya kalau seperti ini akhirnya kita merenungkan gini Pak. Kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berhasil? Padahal hidupnya ketika itu pada zaman penjajahan. Iya tidak? Ahmad Surkati berhasil. Jamiatul Khair yang ada di Tanah Abang punya sekolah dulu besar. Itu meluluskan tokoh-tokoh bakar-bakar. Padahal zaman penjajah. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan sekolah-sekolah Islam, terutama pondok pesantren. Akhirnya kita punya keleluasaan 100% untuk mengelola pengajaran agama di sekolah kita masing-masing. Begitu juga hal-hal yang lainnya, ya. Oleh karena itu kita nggak usah sedih, ya. Contoh pramuka sekarang nggak wajib, ya udah. Kalau di pondok saya ganti dengan pesawat. Itu sudah nggak ada pramuka tapi ada pesawat. Apa itu pesawat? Perkemahan Sahabat Wasatiyah. Nah itu pesawat. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai wasatiyah kepada anak-anak didik kita melalui perkemahan-perkemahan yang notabene itu merupakan satu hal yang masih bisa kita sinkronkan dengan Islam. Jadi jangan sedih ya. Dengan demikian kita terus antusias, terus semangat, tidak boleh kendor. Walaupun untuk menjadi ahli sunnah itu betul. Bada'al Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada. Dulu Islam itu mulai terasing dan akan kembali terasing. Berarti kita dituntut untuk melakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat awal ketika terasing dulu. Kita pelajari apa yang membuat mereka itu kokoh ketika terasing. Kita pegang dengan baik. Al-qabidu ala dini kal-qabidu ala al-jamrah. Kita konsisten. Enggak usah kita itu putus asa. Karena putus asa itu sifat orang-orang kafir. Wala yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Tetap kajian, tetap kita semangat untuk mengamalkan sunnah walaupun perih. Itu ya. Baik, saya akan bacakan singkat cara memahami sunnah di situ satu. Supaya kita tidak keliru menggunakan pemahaman sahabat. Ya. Karena apa? Karena para sahabat tadi mereka orang yang paling antusias di dalam mengamalkan Islam. Paling lurus pemahamannya. Langsung dia itu belajar kepada Rasulullah. Melihat Rasulullah bagaimana menafsirkan Al-Quran. Sekaligus mengamalkannya. Bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan sunnah. Itu kan ya. Kedua. Ya. Ketemu. Yang kedua. Mengetahui asbabul wurud. Kalau Quran itu ada asbabun nuzul, hadis asbabul wurud. Yang kayak tadi, Rasulullah SAW
pernah mengatakan man sanna sunnatan hasanatan, dijelaskan oleh sebagian ahli bid'ah, man sanna sunnatan artinya siapa yang membuat sunnah. Ini Pak, sumber awal mula kesalahan mereka. Menerjemahkan man sanna alias siapa yang membuat. Padahal yang dimaksud man sanna adalah siapa yang menghidupkan. Yang membuat Allah, bahkan Rasulullah itu hanya menyampaikan. Makanya Ibnu Syihab Az-Zuhri mengatakan minallahi ar-risalah wa 'ala rasulil balagh. Rasul menyampaikan wa 'alaina taslim, kita pasrah untuk mengikutinya. Terus kemudian yang ketiga, merangkai hadis-hadis yang semakna. Karena hadis-hadis itu nggak bisa dipahami secara terpisah, pecah-pecah. Tetapi harus kita rangkai. Hadis kaitannya dengan ekonomi, utang piutang, kaitannya dengan warisan, harus kita rangkai satu sehingga tidak menimbulkan kekacauan di dalam pemahaman. Lalu yang berikutnya, keempat, mencari titik temu hadis yang berbeda. Contoh Rasulullah mengatakan siapa yang menyentuh kemaluannya batal wuduknya. Hadis yang lainnya tidak. Ya. Rasulullah SAW melarang untuk beruang hajat menghadap kiblat, membelakanginya. Tapi hadis dari Abdullah ibnu Umar melihat Rasulullah di dalam buang hajat belakangi kiblat. Kita titik temu, kalau di tempat luar dilarang, kalau di tempat tertutup dibolehkan. Itu al-jam'u bainahuma, di antara para ulama seperti itu. Intinya enggak ada antara Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah, sunnah dengan sunnah. Kalau sahih itu berbenturan. Enggak mungkin. Enggak mungkin hadis yang sahih berbenturan dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan akal sehat manusia. Yang kita harus tuduh adalah akal kita. Ittahimu ra'yakum, tuduhlah akalmu. Mengetahui hadis-hadis yang mansukh, yang dinasakh. Keenam, mengetahui gharibul hadis, karena lafaz-lafaz hadis itu ada yang aneh, gharib. Nah, ketujuh, merujuk kitab syarah para ulama. Ada syarah Sahih Bukhari, ada Fathul Bari, ada Al-Umdatul Qari, syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, dan macam-macam ya. Bahkan Sunan Abi Dawud ada Aunul Ma'bud, At-Tirmidzi ada Tuhfatul Ahwadi. Semua sudah disyarah oleh para ulama. Dan yang terakhir, kita harus memahami sastra Arab. Saya kira itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Karena tidak ada pertanyaan, maka tidak perlu dijawab. Ya, ada yang tanya? Enggak ada? Enggak usah. Ada? Apa yang ditanyakan? Gini, kita ambil sepakat dulu. Kita pulang apa tanya jawab ini? Hah? Ya udah. Awas yang pulang ya, gue. Ya silakan. Ada yang tanya, langsung aja, angkat tangan. Fadhal. Oh, udah paham semua gitu. Ya. Silakan. Iya, silakan. Langsung aja. Iya. Ya, itu masalah khilafiyah di antara para ulama. Karena tadi saya hanya menjelaskan contoh di mana matan hadis yang dianggap oleh ulama maqlub adalah fal yuqaddimul yadaini qabla ar-rukbatain. Siapa yang mengatakan itu? Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Tapi ada yang lain mengatakan beda. Intinya
itu adalah gerakan yang kadang-kadang refleks. Dan kita tidak boleh kaku memaksakan. Contoh, antum udah kadung mendahulukan lutut, padahal keyakinan antum tangan. Masuk balik nih? Ya, batal sholat antum malahan. Atau sebaliknya, ya udah, antum kalau kebetulan turun lutut dulu, silahkan, tangan dulu silahkan. Karena itu sangat kondisional. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Fadal? Masya Allah. Cukup ya? Insya Allah kita cukupi sekian saja dan biiznillah mudah-mudahan Allah mudahkan ya setiap minggu kelima nanti untuk membedah buku Talbis Iblis di masjid yang mulia, yang barokah ini. Dan saya doakan mudah-mudahan masjid ini segera selesai 3 lantai dan mudah-mudahan habis selesai bisa makmur dengan sholatnya, dengan kajiannya, dengan i'tikafnya. Dan semoga hari ini, malam ini kita diajarkan oleh Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan semoga pertemuan ini pertemuan yang dirahmati Allah. Dan perpisahan kita, perpisahan yang dijauhkan dari keruh hati, perpecahan, persengketaan. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.